Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam Suara Marturia hari Kamis 21 Mei 2026. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat 31. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang boleh Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami bersyukur karena di tengah berbagai pengalaman dan aktivitas yang kami jalani maupun yang akan kami jalani, kami memiliki kerinduan untuk datang mencari wajah-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan dapat menguatkan hati kami dan meneguhkan setiap langkah kami. Untuk itu kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mendengar firman ini begitu saja, tetapi juga mau mengalami dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca dari Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar Suara Marturia, firman ini ditulis kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel, masa di mana mereka hidup jauh dari kampung halaman mereka, jauh dari bait Allah, dan merasa bahwa Tuhan telah melupakan mereka. Untuk itu penulis berkata hidupnya terasa seperti tersembunyi daripada Tuhan. Kalimat ini sebenarnya bukan sekedar keluhan, tetapi ini adalah sebuah bentuk ungkapan kelelahan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka lagi. Dan kadang kita juga ada di titik yang sama ketika kita merasa bahwa kita sudah sering berdoa, sering beribadah, tetapi kita masih merasa dingin, kita masih merasa kosong. Dan kita mungkin juga bertanya-tanya hal yang sama dengan bangsa Israel. Apakah Tuhan masih melihat kita? Tuhan menjawab itu dengan pertanyaan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Jadi Tuhan berkata sebaliknya. Kamu yang lupa siapa aku. Jadi Yesaya memperkenalkan kembali sosok Tuhan kepada bangsa Israel yang merasa telah ditinggalkan. Yesaya memberitahu bahwa Allah itu kekal, Dia pencipta bumi dari ujung ke ujung. Jadi ketika manusia merasa hidupnya kecil dan tidak diperhatikan, Tuhan memperbesar kembali penglihatan manusia tentang siapa Dia. Dia adalah Allah yang mencipta. Dia tahu segala seluk-beluk kehidupan kita, dan bahkan keseluruhan kehidupan yang ada di dunia. Karena seringkali yang jadi masalah kita bukan besarnya persoalan yang kita hadapi, tetapi kecilnya cara pandang kita terhadap Tuhan. Kita melihat tagihan lebih besar, hutang kita lebih besar daripada pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai detik ini.
Kita melihat rasa sakit kita lebih nyata daripada kuasa Tuhan. Kita merasa masa depan begitu gelap sampai lupa bahwa Tuhan sementara memegang sejarah hidup kita. Ayat ke-28 berkata, Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ini berbeda dengan manusia, karena kalau manusia ada masanya dia akan habis. Bahkan orang muda pun bisa tumbang, bisa menjadi lelah dan lesu. Dalam budaya kita sekarang mungkin masa muda kerap kali dipandang sebagai masa yang kuat, yang produktif, yang penuh energi. Tetapi Alkitab realistis. Alkitab mengatakan bahwa usia muda tidak menjamin kekuatan jiwa. Karena banyak anak muda saat ini tubuhnya sehat, tapi batinnya remuk. Ada yang terlihat tertawa setiap hari, tapi sebenarnya dia lelah menanggung beban hidup. Dan kabar baik dari Yesaya adalah Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi Tuhan tidak memberi kekuatan kepada mereka yang sempurna atau mereka yang selalu tampil kuat, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka yang lelah. Jadi kelelahan dan segala pergumulan kita bukanlah penghalang bagi Tuhan. Justru ketika kita ada di titik paling rentan, paling lemah, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena kalau kita masih merasa kuat, kita cenderung bersandar pada diri kita sendiri. Tetapi ketika semua hal sudah habis, tenaga, uang, waktu, dan sebagainya, barulah manusia belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Ayat berikutnya berbicara soal orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan itu dalam bahasa Ibrani sama seperti tali yang dipilin menjadi satu. Mereka saling terikat erat. Jadi menanti Tuhan bukan hanya pasif. Menanti Tuhan artinya kita mencoba untuk melekat, memilih diri kita kepadanya. Sekalipun jawabannya belum datang. Dan menariknya Tuhan tidak mengubah situasi kita. Kadang yang Dia ubah adalah kekuatan kita untuk menjalani situasi itu. Makanya ada ungkapan atau gambaran yang terkenal, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ungkapan ini menunjukkan bagaimana burung raja wali bukanlah burung yang melawan badai dengan panik. Raja wali justru memakai arus angin yang ada di badai untuk naik terbang lebih tinggi. Ini menarik karena hal yang bisa menghancurkan burung lain justru menjadi alat untuk kenaikan bagi Raja Wali. Sekarang kita meminta Tuhan menenangkan badai, tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikanmu sayap yang kuat. Dan mungkin itu sebabnya pergumulan kita tidak diangkat oleh Tuhan secara langsung, karena melalui itu Tuhan sedang membentuk kapasitas jiwa kita. Ada kekuatan yang tidak lahir di zona nyaman. Ada kedewasaan yang hanya lahir melalui proses panjang bersama Tuhan. Bagian terakhir berbicara soal mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biasanya kita mengira bahwa klimaksnya itu ada di terbang tadi, seperti Raja Wali. Tetapi ternyata ayat ini menutup dengan berjalan. Karena hidup itu tidak selalu tentang momen-momen hebat, momen-momen tinggi kita. Kebanyakan hidup adalah soal tentang berjalan setiap hari. Ketika kita bangun pagi, bekerja, melayani, berdoa, bertahan, mengasihi orang lain, itu semua adalah bentuk perjalanan kehidupan kita yang kita lalui hari lepas hari. Dan maka itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bahkan untuk setiap langkah kecil yang kita ambil. Jadi kalau hari ini saudara merasa lelah, jangan menyerah hanya karena tenaga habis, karena Tuhan tidak pernah habis. Kalau hari ini saudara merasa bahwa doanya belum dijawab, maka tetaplah menanti kepada Tuhan, tetaplah memilih harapan doa kita.
bersama Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena pada waktunya Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Seringkali kami mencoba untuk tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya kami lelah dan rapuh di dalam. Ada berbagai pergumulan yang kami pikul sendiri, ada berbagai doa yang mungkin sampai saat ini belum terjawab. Ada hati kami yang mulai mulai berkecil hati, mulai menjadi dingin dan kehilangan harapan. Untuk itu pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah lelah. Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di sepanjang zaman dan memegang sejarah kehidupan kami. Bahkan ketika kekuatan kami habis, Engkau selalu menopang kami. Untuk itu ajarlah kami untuk menanti-nantikan waktu yang Engkau tetapkan. Bukan dengan putus asa, tetapi dengan iman yang mau melekat kepadamu. Berikanlah kami kekuatan baru seperti Raja Wali. Mampukan kami untuk menjalani hari demi hari dengan setia bersamamu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan perenungan hari ini. Biarlah setiap keluarga, pekerjaan, studi, maupun pelayanan dan pergumulan yang mereka sedang hadapi, Engkau senantiasa meliputi mereka dengan damai sejahtera-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama dalam renungan Suara Marturia hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan hati kita semua. Jangan takut merasa lelah, karena Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tetap semangat menjalani hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.